Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan tidak pernah berubah, kasih-Nya tetap sama. Tuhan selalu baik kepada kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kuasa-Mu telah memampukan kami. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1-3. Tertulis demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa negara di dunia ini mengalami konflik yang berkepanjangan karena berebut air. Salah satu contoh negara yang mana di dalam negaranya terjadi konflik, terjadi peperangan karena berebut air adalah Yaman. Selain negara Yaman, ada negara-negara yang juga memiliki ketegangan, hubungan yang tidak begitu damai karena masalah rebutan air. Mesir misalnya memiliki ketegangan konflik dengan Ethiopia dan Sudan. Turki demikian juga memiliki masalah dengan Suriah dan Irak gara-gara air. Dan tidak usah jauh-jauh di negara lain, di negeri kita, di beberapa wilayah, antar tetangga bisa konflik, bisa bermusuhan karena berebut air. Entah itu air tanah, air sumur, atau air pam. Ada satu kompleks perumahan yang mana akses untuk mendapatkan air pam itu harus dilakukan pagi-pagi. Dan kalau ada orang yang sudah mengakses air pam, maka yang lain menjadi kekurangan. Akibatnya ada ketegangan, ada konflik, ada sikap bermusuhan. Sikap bermusuhan bisa terjadi di mana saja, di kantor, di sekolah, di kampus, di lingkungan kerja, di dalam rumah tangga, antar suami istri, dalam keluarga, antar saudara satu sama lain. Bisa terjadi konflik, pertengkaran, perselisihan, dan permusuhan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajar kita bahwa kita semua hendaknya diam bersama dengan rukun, karena kerukunan membawa berkat dan kedamaian. Kita perhatikan Mazmur 133 ayat 1-3 ini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kerukunan adalah hal yang baik. Tidak ada keburukan dari suatu kerukunan. Justru kalau tidak rukun, tidak damai, itulah yang akan menimbulkan keburukan. Menurut catatan sejarah, ada banyak konflik antar suku terjadi di Papua. Penyebabnya adalah perebutan lahan dan balas dendam. Sayang sekali bahwa Papua sulit bersatu karena antar suku tidak ada perdamaian yang sungguh. Kerukunan itu indah, saudara. Kalau kita melihat bunga yang bermekaran, sangat indah. Tuhan menciptakan keindahan di dunia ini, dan keindahan itu harus kita pelihara. Salah satu keindahan itu adalah kerukunan yang Tuhan mau ada di antara kita.
Kerukunan itu berharga dan kudus, bagaikan minyak urapan yang dicurahkan ke atas kepala Harun. Karena kerukunan itu kudus dan berharga, maka kita harus menghargai kerukunan untuk tetap ada. Di bagian akhir dari pasal ini, saudara, dinyatakan bahwa ada berkat yang disediakan Tuhan ketika kita mau hidup bersama dalam kerukunan. Fakta telah menunjukkan bahwa konflik hanya akan menimbulkan kerugian, menghilangkan berkat dan kesejahteraan. Tapi di mana ada kedamaian dan kesatuan, maka di situ berkat-berkat akan mengalir. Mari hidup rukun dan damai, mulai dari dalam rumah tangga, dari dalam keluarga kita masing-masing. Dan mulailah juga kerukunan itu dari dalam hati kita yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk hidup bersama dalam kerukunan. Kami akui ada perbedaan, ada hal-hal yang seringkali membuat kami marah satu sama lain, tidak senang dengan sesama kami. Ada hal-hal yang membuat kami berselisih, berbeda pandangan, bahkan dalam rumah tangga, dalam keluarga, dan dalam pelayanan sekalipun. Itu seringkali terjadi. Tolong kami Tuhan, ampuni kami, dan penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Ubahkan kami, supaya kami menjadi pribadi yang selalu berdamai, membawa ketenangan, menenangkan sesama kami, dan memperdamaikan. Mampukan kami, pimpin kami Roh Kudus, untuk hidup dalam kesatuan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungilah kami dengan kasih-Mu, naungi kami dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, jamah kesembuhan terjadi saat ini. Kuasa kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus, menyembuhkan, memulihkan kami. Yang sedang dalam pergumulan dan persoalan, Tuhan berikan jalan keluar, beri kekuatan dan mujizat yang ajaib. Kami bersyukur untuk jawaban doa, bersyukur untuk pertolongan yang Tuhan nyatakan. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.